Baik, selamat siang yang sudah bergabung di Zoom maupun mengikuti cermat pencerahan hikmat lewat Facebook. Hari ini kita kembali bertemu dan saya akan membahas sebuah topik tentang miskin. Ya, miskin apa sebabnya dan bagaimana dengan solusinya. Ya, baik. Kurang lebih 30 menit saya akan sampaikan. Setelah itu nanti kita masuk dalam tanya jawab. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya. Tolong di mute supaya suara tidak masuk dan tidak mengganggu. Semuanya tolong di mute. Ya, baik, terima kasih. Bicara tentang miskin atau kemiskinan, bicara sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, hanya orang yang pernah miskin lah yang bisa mengetahui, bisa memahami, dan bisa merasakan. Ya, betapa tidak enaknya yang namanya miskin. Saya nggak usah pergi ke Eiffel di Paris, tapi saya bisa ngebayangin lah. Kalau pergi ke Eiffel, naik, nanti lihat. Kalau tanya, Pak Yunus kira-kira senang? Senang, saya bilang. Ya. Padahal kan Pak Yunus belum pernah ke Eiffel. Kok bisa? Iya, bisa lah ngebayangin lah. Itu bisa. Kemana yang tempat-tempat yang bagus, yang belum pernah saya datangi atau kita datangi, ngebayanginnya bisa. Akibatnya bisa juga menimbulkan rasa senang, sekalipun belum pernah pergi ke sana. Tapi agak susah ya bagi orang yang nggak pernah miskin, hidupnya senang terus. Terus coba, kamu bisa nggak bayangin bagaimana nggak enaknya orang miskin? Dia bayang-bayangkan, dia pikir-pikirkan juga, susah. Kenapa? Nggak pernah dia ngalami. Tahu miskin, dia tahu. Paham miskin, dia paham. Tapi untuk bisa merasakan kemiskinan nggak bisa, wong dia nggak pernah miskin. Tapi bagi orang yang pernah miskin, apalagi yang saat ini masih miskin, aduh rasanya bicara miskin ini mau kiamat dunia gitu ya. Rasanya langit mau menimpa kita gitu. Aduh betapa sedih ya. Nah, betapa sedih yang namanya miskin. Oke, apa sih miskin? Miskin adalah kondisi di mana penghasilan tidak mencukupi kebutuhan. Nah, itu yang disebut dengan miskin. Penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan. Khususnya kebutuhan primer. Nah, kan ada istilah keinginan, kemudian kebutuhan. Nah, jangan kamu mengikuti keinginanmu, tapi kamu harus mengutamakan kebutuhanmu. Nah, oke. Jadi keinginan bisa macam-macam. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya itu keinginan. Aku mau keliling dunia, ya itu keinginan. Ya, jangan utamakan kebutuhan. Nah, kalau bicara kebutuhan adalah hal-hal dasar. Apa itu? Makan, pangan. Walaupun kita kenal sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Ya, oke. Sandang itu jadi nomor 2. Yang penting pangan. Ya, ada banyak orang juga kan suku-suku tertentu yang nggak pakai baju juga masih bisa hidup, tapi nggak makan mati, minimal sakit. Nah, jadi pangan duluan yang paling penting, bisa mencukupi untuk makan aja udah kebutuhan dasar. Bisa berpakaian walaupun ada istilah cuci kering, pokoknya masih bisa pakaian. Baru yang ketiga papan. Nah, miskin untuk memenuhi kebutuhan makan saja, kalau nggak cukup, itu miskin. Ada orang yang makan nggak bisa 3 kali sehari. Dia makan hanya 2 kali sehari, atau bahkan 1 kali sehari. Kalau ditanya, kenapa kamu puasa? Tidak. Jadi kenapa? Nggak cukup uang untuk beli makan. Seorang ibu suka bohong katanya. Kenapa ini bisa ibu-ibu jadi pembohong? Iya.
So, ketika di meja makan, ada ayam, ibu bilang, saya nggak suka paha, saya nggak suka dadah, saya sukanya apa? Kepalanya aja, yang nggak ada daging. Bohong. Padahal bukan dia tidak suka, tapi dia mau mengutamakan anaknya. Kemudian, ini ibu nggak suka, ini nggak ibu suka, kamu aja makan, karena ibu nggak suka. Tahu, ibu bilang, ibu tadi udah makan, jadi kamu aja sekarang makan, habisin. Itu sehingga ada istilah, ibu sering berbohong, tapi berbohong dalam tanda petik yang positif, berkorban. Karena kekurangan, dia mengutamakan anak-anaknya. Dia berkorban, dia nggak makan yang enak, atau dia berkorban untuk makan 1 kali, supaya anak-anaknya bisa makan 2 kali sehari. Itulah kondisi kemiskinan. Sangat tidak enak. Itu baru pangan. Nah, yang kedua, sandang. Baru yang ketiga, ya soalnya kalau kita sampai nggak punya baju juga repot lah ya. Masuk angin dan sebagainya. Kalau punya 1, 2 saja masih bisa hidup lah. Ya, buang itu masalah gengsi, masalah modis dan sebagainya, itu buang itu. Yang penting kita bisa hidup dengan berpakaian layak, ya, udah. Nah, yang ketiga, masalah dalam hidup ini, kalau kita miskin, sekolah. Ini bisa masuk sekolah susah, apalagi kalau punya keinginan yang ini, sekolah ini, sekolah ini. Asal masuk saja pun, misalnya sekolah negeri, SD tidak bayar ya, tidak ada SPP-nya, gratis. Tetap ada biaya ini, ada biaya itu, minimal transport, ya. Kemudian apalagi sekarang lagi pendidikan jarak jauh, kuota, harus punya handphone. Aduh, ini benar-benar memang suatu masalah ya. Dalam keadaan biasa sudah masalah, kena pandemi, tambah pengeluaran, tambah masalah. Kalau nggak punya uang, lebih masalah. Aduh, memang benar-benar luar biasa kalau namanya hidup miskin. Itu sangat tidak mengenakan. Sangat tidak mengenakan. Oke. Kenapa orang bisa miskin? 1, karena tidak punya pekerjaan. Atau tidak punya usaha. Jadi orang dapat penghasilan itu karena 2. 1 karena dia bekerja dapat gaji, atau dia berusaha, dia berdagang, dia berbisnis, ya. 2. Ada Pak Yunus yang ketiga apa? Dikasih orang terus. Udahlah, jangan kita bahas yang itu ya. Jangan hidup karena dikasih orang terus, jangan kita bahas. Orang bisa punya penghasilan karena 2 sebab. 1 dia bekerja, 1 dia berusaha. Nah, orang miskin terjadi penyebabnya karena dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya usaha. Akibatnya, dia tidak punya penghasilan. Jadi miskin. Tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, tidak punya income. Sedangkan yang namanya beli makanan, beli baju, beli kuota, semua harus pakai uang. Sementara dia nggak punya uang. Kenapa miskin? Ketiga, dia punya pekerjaan, dia punya usaha, dia punya income, dia punya penghasilan, tapi kurang. Tidak cukup. Miskin juga. Ya, miskin. Nah, intinya kata miskin itu jadi hampir sama dengan kata kurang. Walaupun tidak selamanya ya. Miskin artinya kurang, kurang artinya miskin. Tidak. Tapi erat kaitannya antara miskin dengan kurang. Nah, di sini muncul kata lain dari kata kurang atau kata miskin. Miskin yang artinya kurang. Apa itu? Miskin akhlak. Miskin mental. Miskin moral. Miskin etika. Nah, jadi miskin adalah orang yang hidupnya berkekurangan dari segi uang, harta, dan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan primer pun dia nggak bisa. Itu miskin.
Tapi muncul juga kata lain karena miskin mirip atau memandung makna kekurangan. Ada kata miskin akhlak. Artinya dia nggak cukup. Akhlaknya kurang. Miskin mental. Mentalnya kurang. Miskin etika. Etikanya kurang. Nah, saya mau ambil contoh. Mohon maaf bisa minta bantuan dan kerjasamanya. Bagi yang belum di-mute, tolong di-mute. Ya, supaya suaranya yang di tempat Bapak Ibu tidak masuk dan mengganggu yang lain. Oke. Miskin mental. Apa contohnya? Koruptor. Koruptor itu udah kaya. Bahkan sangat kaya raya. Yang terakhir kemarin salah seorang bupati, videonya beredar, sekeluarga sedang naik jet pribadi, suap-suapan. Yang bisa naik jet pribadi kan hanya orang yang kaya. Nggak usah cerita punya jet pribadi. Untuk bisa naik jet pribadi saja sudah berapa. Nggak usah jet pribadi. Sekarang ada kereta api khusus, gerbong khusus. Itu bisa disewa. Itu aja berapa? Udah semua. Satu kali perjalanan 20-an juta. Jadi koruptor itu bukan orang miskin, bukan juga orang kaya, tapi kaya raya. Tapi dia kaya raya, banyak uang, tapi miskin akhlak, miskin mental, miskin moral. Ya? Oseng cumi cabai ini kan warteg dah, ya nggak sih? Yes. Ini lihat dah. Yes. Ini warteg nggak sih? Ini masuk terus ya dari peserta, partisipan. Oke. Saya sedikit terganggu. Oke. Itu namanya miskin mental. Siapa contohnya? Koruptor. Ya? Oke. Yang kedua, saya kasih contoh, miskin mental. Mentalnya yang miskin adalah seorang pengemis. Di Bandung ada. Dekat dengan kantor saya. Persis di simpang itu. Lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak punya ini, nggak punya apa ini namanya? Jari. Ya. Dari batas ini ke atas nggak ada. Jadi hanya ada ini saja, lengan saja. Nah, itu kondisi dia. Dan itulah jadi cara dia untuk jadi pengemis dan minta-minta. Dengan kondisi tangannya yang tidak ada jari, dia ingin bilang, kasih saya duit dong, karena saya nggak bisa kerja. Lihat tangan saya begini. Bagi saya, itu adalah orang-orang menjadi contoh miskin mental. Hanya karena nggak punya jari, dia jadi peminta-minta. Hidupnya hanya minta-minta. Padahal kita tahu kan, ada orang-orang yang bukan hanya tidak punya jari, tangan kiri kanan pun nggak ada. Tuh, ayo. Dia masih punya itu satu lagi tangan. Tapi satu tangannya yang cacat, dia sudah meminta-minta. Padahal ada orang yang dua belah tangan tidak ada, tapi tetap tidak mau minta-minta. Tidak mau jadi pengemis. Satu contoh miskin mental, satu tidak miskin mental, kaya mental. Bahkan kita tahu ya, ada yang tidak punya tangan dua belahnya, bahkan tidak punya kaki, tapi tetap masih bisa hidup. Bukan dari minta-minta, tapi dari bekerja, dari berusaha. Nah, itu miskin mental. Ya, jadi saya mau sampaikan kata-kata begini, teman-teman. Seburuk-buruknya miskin uang, seburuk-buruknya miskin harta, jauh lebih buruk kalau miskin mental, miskin moral, miskin etika. Itu jauh lebih buruk. Ya. Nah, karena itu hari ini kita dihadapkan pada dua
ini ya, dua pemahaman. Ada yang namanya miskin, satu sisi hanya ekonomi, keuangan, satu lagi sisi mental, moral, etika, akhlak. Ya, ada dua. Nah, waktu saya tidak banyak, tinggal 15 menit lagi. Setelah itu kita masuk ke tanya jawab. Nah, izinkan saya kali ini saya hanya membahas tentang miskin finansial, miskin uang, miskin harta. Ya, lain kali kalau ada waktu, ada kesempatan, saya akan bahas mengenai miskin moral, akhlak, mental, dan etika. Baik. Jadi miskin harta, miskin uang adalah kondisi di mana dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, atau punya penghasilan, tapi terlalu sedikit, tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Itu yang kita mau bahas hari ini. Oke. Ada sebab lain, kenapa orang bisa miskin? Ada sebab lain. Ya, selain tadi tidak punya pekerjaan, penghasilan tidak ada, atau punya penghasilan tapi tidak cukup, ya. Ada juga penyebab lain. Apa? Boros. Boros itu menyebab kemiskinan. Sebab kalau orang boros, berapapun penghasilannya habis. Berapapun penghasilannya habis. Pakai ini, pakai ini, pakai ini, beli itu. Ya habis dong. Sumur digali terus, ya katanya kering juga. Nah, jadi miskin juga bisa disebabkan kenapa? Boros. Ya, royal. Nah, beli ini, beli itu, apa dan sebagainya. Miskin juga bisa disebabkan kenapa? Judi. Judi, ya. Suatu ketika saya berkesempatan ke Genting Highland, itu di Malaysia, tempat di mana kasino diizinkan untuk beroperasi, tapi hanya boleh dimasuki oleh warga negara non-Malaysia. Nah, warga negara Malaysia tidak boleh masuk, tidak boleh berjudi di sana. Ya, nah, saya masuk ke dalam dengan paspor Indonesia, boleh masuk dan boleh minum bebas gitu ya, gratis. Nah, saya lihat di sana dari anak muda sampai nenek-nenek ada yang main judi. Aduh, saya juga nggak habis pikir, kaget juga gitu ya. Nenek-nenek main judi. Nah, ini mungkin sudah hobi, ya, sudah mendarah daging kali ya. Jadi dari muda kah sampai ke nenek-nenek judi terus. Nah, waktu keluar dari kasino itu mau pulang, nah saya lihat di halaman ada seorang laki-laki umur mungkin 40 sampai 50, ya kurang lebih sebegitu, dalam keadaan buka baju. Ini laki-laki ya, bukan perempuan, laki-laki. Buka baju. Dan kemudian bicara sendiri sambil tertawa-tertawa. Saya berpikir, apa ini orang yang nggak waras? Apa ini orang gila yang ada di situ? Tapi kemudian saya baru tahu, orang ini adalah orang waras, orang punya uang, masuk ke kasino dan ludes. Habis. Itu membuat dia mungkin jadi sedikit stres, ya. Nggak tahu memang itulah uang satu-satunya yang terakhir dia punya, atau uang itu adalah hasil pinjaman, nggak tahu saya. So, kalau orang punya banyak uang, kalah ya udah pulang, nanti main lagi. Ya kan? Ini dia seperti itu jadinya. Nah, miskin bisa karena judi. Oke, jadi banyak penyebab karena kemiskinan. Ya. Dan di Indonesia, saya kemarin buka data, di Indonesia penduduk kita ada kurang lebih 25 jutaan masih hidup dalam kemiskinan. Nah, kalau ada yang bertanya begini, Pak Yunus, topik hari ini adalah miskin, sebab dan solusi. Apa kira-kira Pak Yunus sanggup ya memberi solusi supaya 25 juta penduduk Indonesia yang masih miskin itu bisa semuanya tidak miskin lagi? Wah, saya akan jawab langsung, saya nggak mampu. Jelas saya nggak mampu. Ya,
setelah saya nggak mampu. Lantas ngapain Pak Inas bicara soal miskin dan solusinya? Nah, sebab yang ikut ini kan, sebab kemiskinannya kan bisa bermacam-macam. Ya, nah itu yang mau saya bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya nggak mau menuduh, tapi saya hanya menduga. Seandainya di sini ada yang miskin karena royal, karena boros, nah ikut acara ini kan jadi, oh iya ya, mulai hari ini saya nggak akan royal lagi. Bermanfaat buat dia. Jadi nggak usah cerita 25 juta itu, aduh terlalu jauh. Saya bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan apa. Tapi selalu saya bilang, minggu lalu pun saya tekankan, yang ikut acara saya mau 1 orang pun no problem bagi saya. Nggak penting bagi saya harus 10, harus 100, harus 1000. Enggak. Karena saya nggak cari uang di sini. Saya cari pahala. Asal acara saya bermanfaat tuh 1-2 orang, saya udah bahagia. Ya, saya sudah senang. Oke, ya. Jadi penyebab miskin ada beberapa. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya kita tidak lagi berada di dalam kondisi miskin. Tapi saya berharap lah, kita yang ikut ini nggak ada yang miskin lah ya. Nggak ada yang miskin, kita doakan, amin. Ya. Tapi kalau ada, ini dia solusinya. Atau tidak ada, nah jangan lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kita jadi miskin. Nah itu ya. Oke. Yang pertama, bagaimana caranya agar tidak miskin? Cara pertama, kalau Anda belum bekerja, ya cari pekerjaan. Susah Pak cari pekerjaan. Ini dia. Ada orang berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dapat pekerjaan. Dia bilang ini fakta, oke? Saya juga nggak mau debat soal itu. Memang fakta, dia bertahun-tahun dia tidak dapat pekerjaan. Tahu kenapa? Alasan dia, saya udah lamar sana, lamar sini, lamar situ, lamar sana, tapi nggak diterima. Itu alasan dia. Artinya dia bilang, saya udah cari kerja kok. Saya bukan diam, tapi saya nggak dapat pekerjaan. Nah, itu alasan dia. Makanya dia nganggur. Tapi coba saya tanya, pekerjaan apa yang Anda lamar? Oh, dia bilang, oh jadi manajer ini, manajer itu, kepala bagian ini, kepala bagian itu, staf ini, staf itu. Kalau ditanya lagi, udah punya pengalaman? Belum. Jadi ada satu sebab. Orang tidak dapat pekerjaan dan jelas dia tidak akan dapat pekerjaan itu karena yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Intinya, kalau mau cari pekerjaan, carilah yang memang dia bisa kerjakan dan peluang dia untuk diterima itu besar. Kalau nggak begitu ya bisa-bisa, mohon maaf, seumur hidup nggak akan bisa dapat pekerjaan. Karena yang dia inginkan terlalu tinggi. Nah, saya mau katakan teman-teman, kalau orang bilang susah cari kerja, itu berbalik dengan begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang cari karyawan. Mau bukti? Beli koran, maka lihat ada berapa banyak lowongan kerja di sana. Ayo. Buka internet, dari Sabang sampai Merauke, ada banyak nggak perusahaan yang membutuhkan karyawan? Banyak. Jadi ini lucunya, ini anehnya. Satu sisi ada sekelompok orang yang jalan sana, jalan sini, jalan situ, bawa map, katanya cari pekerjaan tapi belum dapat-dapat. Di sisi lain perusahaan pusing ini cari karyawan. Sudah pasang iklan, datang lama nggak cocok, gitu ya. Nah, intinya harus ada kecocokan antara yang diinginkan dengan yang datang. Antara yang datang melamar dengan lowongan kerjanya harus ada kecocokan. Nah, kalau salah satu sebab atau solusi untuk tidak miskin adalah cari kerja dong supaya dapat penghasilan. Maka saya mau katakan kepada kita semua atau kepada siapa saja, kalau cari kerjaan jangan pilih-pilih. Itu dia. Jangan pilih-pilih. Pilih yang enak. Pilih yang gajinya gede. Pilih yang rumahnya dekat dengan dengan tempat pekerjaan.
Kalau perlu tinggal jalan kaki, kalau perlu tinggal di sebelahan. Jangan. Namanya cari pekerjaan bukan karena jarak, bukan karena, oh saya maunya di perusahaan besar, perusahaan kecil saya nggak mau, gaji besar saya mau, gaji kecil saya nggak mau. Enggak. Cari pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kalau nggak sesuai sampai kiamat nggak akan bisa dapat. Oke, itu yang pertama. Carilah kerja, carilah usaha. Nah, untuk itu, supaya bisa punya pekerjaan dan dapat pekerjaan, apalagi tadi tidak pilih-pilih, bisa juga punya usaha, maka yang kedua, miliki keterampilan. Mau kerja harus punya keterampilan, mau usaha harus punya keterampilan. Saya mau bukan, enak kelihatannya, antri, ya yang datang maupun yang pakai online, ya mau bakar rumah makan. Kamu bisa masak? Enggak. Bagaimana? Oh, saya bisa bayar koki. Ya, bagus. Tapi selalu jadi pengalaman ya. Kalau buka rumah makan tapi nggak bisa masak, hanya mengandalkan koki, nanti jadi masalah. Begitu kokinya berhenti, tutup itu rumah makannya. Begitu kokinya sakit aja, oh udah bingung. Begitu kokinya minta naik gaji, oh udah bingung. Gitu. Kenapa? Nggak bisa digantiin. Saya nggak bisa masak. Nah, beda dengan orang buka rumah makan karena dia suka masak. Nah, dia pintar masak. Mau pakai koki pun nggak ada masalah. Kapan koki nggak ada, saya bisa gantiin karena yang pintar masak itu juga saya. Gitu. Harus punya keterampilan. Mau kerja, punya keterampilan. Mau buka usaha, juga harus punya keterampilan. Nah, problemnya Pak Yunus, punya keterampilan ini nggak gampang. Nah, ini susahnya ya kalau kita semuanya bisa ngeluh aja, ngeluh aja. Ngeluh nggak punya uang, ngeluh nggak punya pekerjaan, suruh cari pekerjaan, ngeluh lagi, nggak dapat-dapat. Semuanya ngeluh. Udah dapat pekerjaan, dapat gaji, ngeluh lagi, gajinya kecil. Terus. Nah, sekarang kalau saya bicara tentang perlunya ada keterampilan, ngeluh lagi. Dapat keterampilan juga susah Pak Yunus. Ya, kalau di dunia ini semua yang serba gampang ya, dunia ini mungkin nggak seperti ini ya. Mungkin nggak ada lagi namanya perjuangan, nggak perlu, semuanya serba gampang, ya. Nah, oke. Sesulit-sulitnya dapat keterampilan. Kalau mau, maka ada pepatah, ada banyak jalan ke Roma. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, keterampilan memang bisa diperoleh lewat kursus, itu bayar. Tapi keterampilan juga bisa dilihat dengan kita ikut orang, ya, bantu dia. Maka perlahan-lahan kita bisa dapatkan keterampilan itu, ya. Istilah yang banyak dipakai sekarang magang, ya. Bilang, saya nggak usah dibayar, asal saya bisa ikut bantu, nah saya dapat ilmu di sana. Nah, macam-macam lah ya. Tapi intinya untuk dapat pekerjaan, bisa punya usaha, kita harus punya kita harus punya keterampilan. Baru yang ketiga, sudah punya pekerjaan atau usaha, sudah punya keterampilan, maka supaya tidak miskin, kita harus rajin, harus siap kerja keras. Hotman Paris yang gini-gini itu, ya, itu di jarinya udah berapa miliar itu. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu udah berapa puluh miliar itu. Ya, belum lagi rukunnya yang ratusan. Macam-macam. Enggak, yang dari ujung rambut sampai ujung kakinya aja udah puluhan miliar. Apalagi mobil. Nah, kita lihat dia kaya raya, sukses luar biasa. Tapi tahu nggak kita, jam berapa dia bangun? Setiap hari loh. Jam berapa dia masuk kantor? Setiap hari. Setelah kita tahu, baru kita bilang, wah, saya susah tuh. Nah, mau jadi hotman-nya mau. Tapi mau kerja seperti hotman-nya, aduh susah. Nah itu. Kalau saya tidak salah ya jam 6 pagi ya, hotman sudah sampai di kantornya. Itu orang lain masih ngorok gitu. Dia sudah sampai di kantor. Tentu kalau dia pakai sampai di kantor kan bukan pakaian biasa. Lengkap kan dengan jasnya yang bling-bling itu ya. Artinya dia bangun jam berapa? Mandi jam berapa?
ngopi jam berapa, pakai jas jam berapa, jam 6 udah sampai di kantor. Jadi kalau kita nggak mau miskin, miliki pekerjaan atau usaha, miliki keterampilan, dan yang ketiga, miliki kerajinan dan kerja keras. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Kalau kita mau kerja keras, selalu ada jalan. Nggak usah cerita, saya nggak pernah cerita tentang bagaimana jadi kaya raya ya. Itu bukan bidang saya. Itu bukan bidang saya. Tapi bagaimana caranya agar bisa hidup tidak miskin. Nah, asal mau kerja keras, asal mau rajin, kerja nggak milih-milih, nggak gengsi. Saya yakin tuh nggak akan miskin tuh. Yang keempat, hemat. Bukan pelit, beda. Pak Inus beda-beda tipis ya, bikin beda tebal. Ya, hemat tidak sama dengan pelit. Ya, hemat. Hemat itu artinya tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Itu berhemat. Ya, sebaliknya royal. Selalu keluarkan duit, sekalipun yang dibeli nggak penting. Akhirnya udah dibeli pun nggak dipakai. Masuk gudang. Ya, mubazir. Hematlah. Makanya ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Ya, nggak usah bilang kaya lah. Pokoknya hemat tidak akan buat kita jadi miskin. Nah, itu kan topik kita sekarang kan miskin ya. Nah, oke. Saya ulangi ya, yang pertama, miliki pekerjaan atau usaha. Kedua, miliki keterampilan. Ketiga, harus rajin, kerja keras. Yang keempat, hemat, nabung. Yang kelima, doa. Doa. Pak Inus, cuma 5? Enggak. Mau 6 boleh, mau 7 boleh, mau 10 pun boleh. Mau sampai malam kita bisa bahas. Ya, ada banyak lagi. Tapi saya mau hari ini 5 aja dulu yang saya mau sampaikan. Nanti alasan lagi, aduh kebanyakan Pak Yunus, bisa dikit nggak? Udah, jadi nggak dikit, nggak banyak, sedang-sedang saja ya. 5 hal ini kita lakukan, terutama doa. Nah, terutama doa. Maka saya percaya, saya yakin, hidup kita tidak akan miskin. Dalam arti serba kekurangan. Bahkan untuk yang pokok saja pun kita nggak mampu. Nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan barusan, penyebab dan solusi tentang kemiskinan, ini bisa memberikan sesuatu bagi kita, pencerahan bagi kita, sehingga jangan takutlah. Hari esok, kalau kita saat ini miskin, berubah menjadi tidak miskin. Kalau hari ini kita memang tidak miskin, jangan takut satu ketika jadi miskin. Tidak. Ya. Dan kalau hari ini kita tidak miskin, maka dengan apa yang saya sampaikan tadi, dari tidak miskin menjadi akhirnya lebih punya tabungan, punya kelebihan. Kelebihannya bisa dipakai untuk ini, dipakai untuk itu. Kurang ajar semua. Tolong, aduh, untuk kesekian kalinya. Kelebihan yang kita punya, selain kita bisa pakai untuk ini, untuk itu, dan sebagainya, untuk nabung. Satu lagi, kelebihan kita pakai untuk membantu sesama. Ya, ada banyak topik yang mau saya bahas, karena itu saya berpikir, ini kan 1 minggu sekali ya, cermat yang sekarang ini, pencerahan hikmat, dalam bentuknya Zoom, bentuknya Facebook, siaran langsung. Ke depan nanti saya akan bikin 2 hari sekali. Tidak dalam bentuk Zoom, tidak dalam bentuk Facebook, tapi saya akan bikin dalam bentuk YouTube channel saja. Saya rekam 30 menit, tidak ada tanya jawab. Jadi siapa aja bisa nonton, lihat topiknya yang dianggap cocok, butuh, menarik, silakan lihat. Karena saya rasa ada banyak sekali topik yang saya mau bahas. Ya, tadi tentang hemat itu banyak yang dibahas, pelit juga banyak dibahas, serakah banyak yang bisa dibahas, punya uang dipakai itu apa aja. Salah satu adalah memberi. Memberi. Nah, saya punya pengalaman.
berani memberi, siap menerima. Tapi tidak suka memberi, jangan harap maunya menerima dan menerima dan menerima. Ya, jadi kalau kita tidak miskin, bersyukur pada Tuhan. Dari tidak miskin juga jangan takut nanti jadi miskin, nggak usah. Dari tidak miskin menjadi berlebih. Dan kalau punya kelebihan, beri kepada sesama. Sebab kalau kita memberi sama dengan menabur. Orang menabur satu ketika pasti menuai. Tidak pernah menabur, jangan harap mau menuai. Jadi saya belajar, saya berlatih, saya praktek. Ya, beri, beri, beri. Yang namanya beri itu nggak harus gede, nggak harus banyak. Pokoknya punya hati, itu paling penting. Punya hati memberi. Ya, punya hati memberi. Dan saya menyaksikan, saya mengalami apa yang saya beri, Tuhan kembalikan. Lebih dari yang saya beri. Sehingga saya jadi seperti ketagihan untuk memberi. Bukan karena, soalnya kalau beri, dapat lagi. Bukan, itu hanya dampak. Ya, itu hanya dampak. Bukan karena itu kita jadi rajin memberi. Tidak. Tapi karena adanya kepedulian, ya, adanya kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang utama. Bahwa ternyata dapat baliknya dari Tuhan, bahkan berlebih, itu bonus. Ya, itu bonus. Sebab dapat sehat aja pun sudah suatu hal yang kita syukuri. Ya, baik teman-teman. Maaf, saya lebih dari 7 menit. Saya janji hanya 30 menit, tapi ya oke. Kalau ada